فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني wa a'azzakumullahu jami'an barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap syarah Kitabul Jami' min Bulughil Maram yang syarah oleh Syekh Al-'Allamah Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullah alaih, hadis Nu'man Bashir muttafaqun alaih. Starkan terlebih dahulu, tafaddalu. Na'am, ahsantum barakallahu fiik, a'anakumullah. Besok yang belum setoran setelahnya, yang nomor 2, 3, 4 setorkan ya, 2, 3, 4 untuk besok. Pada pertemuan yang akan datang dikondisikan, yang sudah setoran pun nanti setoran lagi enggak masalah. Kita lanjutkan. Sebelum kita melanjutkan barakallahu fiik, sedikit menjelaskan kemarin yang mungkin dikhawatirkan sebagian tidak paham atau khawatir gagal paham mengenai makna ahwa an-Nu'man bi usbu'ih ila al-udhunain. Ahwa termasuk maknanya adalah asyara. Jadi waktu itu Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu ketika mendengar Rasulullah SAW membacakan hadis, kemudian beliau meriwayatkan dan menyampaikan, beliau sambil mengisyaratkan dengan 2 jarinya ke arah 2 telinganya. Wallahu alam apakah gini? Paham ya? Atau gini? Atau gini? Yang jelas itu belum ada kejelasan bentuk bagaimana bentuknya. Karena intinya 2 jari. Kalau untuk memastikan seperti ini juga kita nggak bisa memastikan juga. Yang penting disyaratkan dengan 2 jarinya ke arah kedua telinga. Maksudnya benar-benar mendengar. Benar-benar mendengar. Kalau seperti ini nggak mungkin ya. Paham ya? Ini terlalu jauh ya. Nah, barakallahu fiik ya, paling-paling seperti ini. Atau seperti ini. Yang jelas ahwa maknanya asyara. Jadi kemarin mungkin dipahami kemarin anak kurang perhatian, usbu'nya bacanya udhunain kemarin. Maksudnya secara yang anak pahami kemarin ternyata setelah diperhatikan lagi usbu'nya 2 jarinya. Mafhum? Jadi maknanya adalah ahwa itu asyara. Nu'man Bashir mengisyaratkan dengan 2 jarinya ke arah 2 telinganya. Maksudnya benar-benar mendengar hadis tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu hadis yang panjang yang sering antum dengar itu ya, mengenai baik buruknya jasad itu tergantung dengan baik buruknya hati seseorang. Kita lanjutkan barakallahu fiik. Qala Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih, halaman 77, diperhatikan syarahnya. Hadzal babu fi zuhdi wal wara'. Bab ini membahas seputar zuhud dan wara'. Yang lebih khusus yang mana? Zuhud atau wara'? Zuhud ini lebih khusus. Afan, wara' itu lebih khusus. Zuhud lebih umum. Paham ya? Naam. Karena kalau wara' ini barakallahu fiik tarku ma
yukhsha dararuhu fil akhirah. Meninggalkan semua perkara yang dikhawatirkan membahayakan dirinya kelak di akhirat dengan cara meninggalkan perkara yang haram, perkara syubhat atau yang semisalnya. Sedangkan zuhud itu meninggalkan tarku ma la yanfa' fil akhirah, meninggalkan semua perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. Baik itu perkara yang mubah pun dia tinggalkan. Ya, selama dia memandang itu perkara yang tidak bermanfaat di akhirat dan akan melalaikan dari akhiratnya. Faham maksudnya ya? Nah, kita lihat yaqsudu ahlul ilm bizuhud. Ahlul ilm menginginkan dengan lafaz zuhud, az-zuhdu fima yashghal 'anil akhirah minad dunya wa syu'uniha. Maksudnya zuhud terhadap perkara yang bisa melalaikan dari akhirat. Yashghal an itu kalau dilihat di kamus itu alhahu maknanya, yaitu melalaikan. Jadi zuhud di sini yang diinginkan para ulama adalah zuhud terhadap perkara yang bisa melalaikan dari akhirat, baik berupa perbuatan dunia atau perkara-perkara yang kaitan dengan dunia. Wa raghbatu fil akhirah wal idad laha. Dan apa? Dan lebih cenderung cinta terhadap akhirat dan mempersiapkan untuknya. Itu makna zuhud. Jadi bukan berarti zuhud itu harus compang-camping pakaiannya, sobek-sobek, kemudian kalau berpenampilan tidak rapi, penuh dengan debu, bukan itu ya. Tapi zuhud di sini barakallahu fiik, maksudnya dia kalau dengan perkara dunia yang khawatir nanti menyibukkan dan melalaikan akhiratnya dia tinggalkan. Berpakaian syar'i, berpakaian rapi justru dianjurkan. Paham ya? Jangan sampai menilai ustaz fulan, syekh fulan karena punya mobil enggak zuhud. Itu enggak benar. Paham ya? Kadang-kala orang punya mobil ya pertama karena punya kemampuan untuk membeli mobil tersebut. Kedua mungkin tuntutan. Dalam artian keluarganya banyak, anaknya banyak sehingga suatu ketika punya mobil itu enggak bisa kita katakan dia enggak zuhud. Paham ya? Nah, karena zuhud itu bukan maknanya karena dia punya mobil kemudian zuhud ya, bukan itu. Tapi zuhud adalah meninggalkan semua perkara yang tidak bermanfaat kelak di akhirat. Bahkan perkara mubah pun dia tinggalkan kalau sampai melalaikan akhiratnya. Ingat ada lafaz kalau sampai melalaikan akhiratnya. Berarti mafhumnya kalau perkara mubah yang tidak melalaikan akhiratnya enggak masalah. Atau makan misalkan 3 kali sehari, 4 kali sehari selama tidak melalaikan akhiratnya, enggak berlebihan enggak masalah. Ya kan perkara mubah itu kan. Nah, kemudian antum kadang barakallahu fiik sama keluarga ya, refreshing misalkan, kadang ke pantai, kadang ke mana, yang sifatnya mubah, itu kalau tidak sampai melalaikan akhiratnya enggak ada larangan. Paham ya? Nah, tapi kalau sampai melalaikan akhiratnya, kemudian bahkan sampai meninggalkan salatnya, meninggalkan perkara-perkara yang perkara ibadah yang seharusnya dia tidak tinggal, dia tinggalkan sengaja, itu dinilai dengan zuhud. Karena khawatir tidak bermanfaat kelak di akhirat. Kita lihat wa yadkhulu bidzalika az-zuhdu fil haram wal makruhat, dan masuk pada hal tersebut, masuk dalam pembahasan zuhud itu juga, yaitu zuhud fil haram, yaitu barakallahu fik menahan diri, karena zuhud al-wara' itu kadang-kadang diartikan menahan diri. Jadi menahan diri dalam perkara yang haram wal makruhat, dan perkara yang makruh. Wa ba'dil mubahat, dan bahkan menahan diri dari perkara sebagian perkara yang diperbolehkan. Padahal boleh ya mubah, tapi dia sengaja menahan. Khawatir nanti justru melalaikan dari akhiratnya, dia tahan. Allati qad tashghal 'anil akhirah, yaitu perkara mubah yang bisa melalaikan dari akhiratnya. Jadi syaghala'an itu kalau diartikan di dalam kamus itu alhahu. Alha itu melalaikan. Alhaakumut takatsur, alhaakum. Jadi melalaikan. Alhayulhi. Paham ya? Itu kalau lafadznya syaghala'an. Mafhum ya? Naam. Wa tusabbib aqabat diddal amal salih, dan akhirnya menjadi sebab aqabat itu awaik, penghalang-penghalang, menjadi sebab penghalang-penghalang yang berlawanan dengan amalan saleh. Paham ya? Akhirnya menjadi sebab perkara-perkara tersebut menjadi sebab penghalang-penghalang ya, yang berlawanan dengan amalan saleh. Karena apa? Karena sibuk dengan perkara yang mubah tadi sehingga melalaikan dari akhiratnya. Seharusnya dia beramal-amalan saleh, tapi dia sibuk dengan perkara mubah tadi. Fayanbaghi lil mu'min an yakuna 'indahu zahadatun fi kulli ma yud'if himmatahu. Dua-duanya boleh ya. Ana ngecek di sebagian lafaz itu hammah boleh, himmah boleh. Artinya sama. Paham ya? Dan maka selayaknya bagi seorang mukmin hendaknya dia memiliki zahadah, yaitu memiliki sesuatu yang dia mampu untuk menahan diri pada setiap perkara yang bisa bikin lemah keinginan kuatnya, wa raghbatah, dan kecintaannya fil akhirah, terhadap akhirat. Paham ya? Semua perkara yang bisa bikin lemah cintanya dia kepada akhirat,
keinginan kuatnya terhadap akhirat itu ditahan. Min masyaghilid dunya wa syu'uniha, baik berupa kesibukan-kesibukan terhadap dunia dan juga apa? Perkara-perkara yang berkaitan masalah dunia, ditinggalkan. Karena kalau sudah sibuk dengan dunia, barakallahu fiik, la haula wala quwata illa billah, seringnya dia akan lalai dengan akhiratnya. Karena dia targetnya hanya harta, targetnya hanya dunia, wal iyadu billah. Allahumma sallim, lupa akhiratnya, lupa ibadahnya, lupa ngajinya, bahkan kadang-kala lupa perkara-perkara yang seharusnya dia tunaikan, hak Allah dan Rasulnya. Allahumma musta'an. Wa an yakuna qawiyyul isti'dad al-akhirah, wa an yakuna qawiyyul isti'dad al-akhirah, hendaknya orang tersebut kuat persiapannya untuk akhirat. Karena sebaik-baik persiapan, sebaik-baik perbekalan akhirat itu bukan harta, bukan juga tahta kedudukan, bukan juga keluarga yang banyak, keluarga yang baik, bukan. Tapi apa? Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekalah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik perbekalan akhirat itu ketakwaan. Mafhum ya? Jadi ketakwaan itu sebaik-baik bekal kelak di akhirat. Bukan harta yang banyak ya, bukan keluarga yang barakallahu fi, keluarga besar ya, bukan keturunan bangsawan, tapi ketakwaan itulah jadi tolak ukur kelak di akhirat. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai segenap manusia, sungguhnya kami menciptakan laki-laki dan wanita di antara kalian, dan berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Tujuannya apa? Agar kalian saling mengenal. Dan setelahnya apa kata Allah Ta'ala? Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di hadapan Allah Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa, bukan yang paling banyak hartanya. Jadi antum-antum ini, kita ini walaupun harta tidak punya pun, selama masih hidup itu bersyukur. Paham ya? Jangan bangga karena hartanya banyak, saldonya penuh, transferan lancar. Itu kita syukuri juga, itu rezeki juga. Cuman bukan berarti ketika nggak punya harta kemudian ninggalkan akhirat, jangan. Harta ini hanya perantara, sarana. Paham ya? Nah, barakallahu fi, bukan ghoyah atau inti tujuan. Mafhum? Makanya disebutkan dalam hadisnya Ka'ab bin Iyad, rawahu Tirmidzi, apa kata Rasulullah alaihi wasallam? Likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Al-mal al-jinsiyah. Jenis harta itulah yang bikin fitnah. Enggak semua harta loh ya. Jenis harta itulah yang bikin orang terfitnah. Tidak semua harta, karena harta kalau digunakan pada perkara yang baik bukan fitnah. Bisa dipahami ya? Naam. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan apa kata beliau? Qawiyyur raghbah fima 'indallahi 'azza wa jalla. Ya, dia kuat. Keinginan kuatnya, dia kuat memiliki keinginan terhadap perkara yang ada di sisi Allah. Lihat, mengharapkan imbalan kelak di akhirat. Mengharapkan apa yang di sisi Allah Ta'ala berupa surga, bukan targetnya dunia. Masa depan kita yang hakiki, yang kekal abadi di mana, Gaza? Masa depan kita ini di mana? Di dunia atau di akhirat? Di akhirat. Makanya jangan pernah mencari masa depan di dunia. Tahun 2029 bagaimana? Tahun 2030 bagaimana? Nanti kalau udah ngaji, udah umur 30 tahun, 20 tahun, 29 bagaimana? Itu semuanya tidak perlu dipikirkan. Jalani aja yang sekarang ini antum jalani. Untuk kedepannya minta pertolongan Allah Ta'ala dan jangan berkeluh kesah. Dimudahkan semua urusannya. Kalau mencari masa depan kok dunia, itu salah. Karena dunia ini masih ada apa? Depannya lagi, ya enggak? Dunia ini pun sekali kan, tapi setelah dunia masih ada depannya lagi enggak Islam? Masih, itu akhirat. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di depan mereka ada alam barzakh. Wara maknanya amama di situ. Dan di depan mereka masih ada alam barzakh sampai hari mereka dibangkitkan kembali. Mafhum? Sehingga salah kalau tetangga kita ada bisik-bisik, tetangga kita karena bisik-bisik. Nah, masa depan anak antum di mana? Bagaimana ke depannya nanti? Punya ijazah enggak? Punya rapot enggak? Nilainya berapa? Ini anakku juara 1 kemarin. Juara 1 kemarin, dia naik kelas, sekarang ingin kuliah jurusan kada wa kada. Makanya jangan pernah tertarik. Jangan pernah tertarik ya. Nah, barakallahu fik, ana nasihatkan jangan pernah tertarik. Malah ada yang keluar dari pondok ini, nasallahu as-salamata wal afiyah wa nasallahu yahdiyahu, malah ngejar paket nyari ijazah. Beli paket ijazah. Allahul musta'an. Untuk apa ijazah, barakallahu fikum? Untuk apa?
Kalau antum perlu, tak pinjamin ijazah ana ada. Bukan S1, S2 bahkan, SDS, MP. Namanya S1, SD, S2, SMP. Untuk apa ijazah? Antum nggak yakinkah rezeki yang diatur oleh Allah Taala? Harus yakin. Paham ya? Orang bekerja usaha itu nggak perlu pakai ijazah. Paham ya? Jangan pernah tertipu dengan tetangga sebelah kalau nggak punya ijazah, nggak bisa kerja, nanti cuman kelompar-kelompar ke sana kemari nggak ada kerjaan. Kadzdzab. Paham ya? Pendustanya. Sahih. Nah, antum lihat banyak orang saudara kita Ahlus Sunnah, juragan kata, ada ijazahnya nggak ada. Bermodalkan pengalaman bismillah, tawakkal Allah. Fa idza azamta wa tawakkal Allah. Apabila sudah punya keinginan kuat, tawakal sudah bismillah. Si fulan jadi juragan apa? Kokis. Si fulan ada yang juragan sawit. Si fulan ada yang juragan sagu. Nah, si fulan ada yang juragan kopi. Semuanya diatur oleh Allah Taala. Tidak perlu panik, tidak perlu bingung walaupun enggak punya ijazah. Mafhum salah Dhafran, mafhum? Faham salah? Naam. Jadi masa depan yang hakiki dunia atau akhirat? Akhirat. Sahih. Paham ya? Na'am barakallahu fiik. Kita lihat sini. Kata beliau, walakin la yamna'uhu dzalik min al-amal fid dunya sahih. Ini kita enggak larang. Orang kerja boleh, tapi jangan sampai lupa akhiratnya, lihat. Dan akan tetapi tidak menghalang-halangi hal tersebut dari bekerja untuk dunianya. Paham ya? Bekerja di dunia enggak ada yang menghalang-halangi. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kau melupakan bagianmu dari dunia ini. Kerja boleh kerja, tidak dilarang. Cuman kerjaannya ini jangan sampai melalaikan akhirat daripada. Paham ya? Nah, sempatkan waktunya untuk apa? Untuk mengingat akhirat, sempatkan waktunya untuk menimba ilmu, sempatkan waktunya untuk apa? Menghidupkan kembali hati yang mungkin layu. Nah, bukan sibuk dengan dunia terus. Lihat ini. Walakin la yamna'uhu dzalik minal amal fid dunya, tapi zuhud tersebut tidak menghalang-halangi seseorang untuk bekerja di dunia. Wal istighna' amma fi aidin nas, dan juga nah barakallahu fik tidak menghalang-halangi orang merasa cukup dari apa yang ada di tangan manusia. Maksudnya bagaimana merasa cukup dari apa yang tangan manusia? Enggak minta-minta. Terus bagaimana caranya? Ya bekerja di antaranya. Ya kan, orang kalau bekerja kan aman. Nabi Daud alaihissalam, nabi. Itu beliau tuh kerja loh, enggak sembarangan loh. Nabi Daud alaihissalam. Apakah tercela? Enggak, beliau kerja. Waktu itu beliau barakallahu fik membuat baju atau pakaian perang terbuat dari besi. Ya kan? Nabi Daud alaihissalam. Karena Daud alaihissalam ya'kul min amali yadihi. Dahulu Daud alaihissalam makan dari hasil kerja tangannya sendiri, bayangkan. Enggak minta-minta. Enggak open donasi, enggak penggalangan dana, enggak tasawul, enggak nyodorkan kertas putih di atasnya tinta hitam. Enggak muterkan kotak amal, enggak ada. Bismillah, mandiri. Paham ya? Nah, tidak manja. Ini menunjukkan bahwasannya pentingnya ilmu, barakallahu fiik. Lihat ini, kata beliau, tidak menghalang-halangi zuhud itu, tidak menghalang-halangi kerja di dunia, dan juga tidak menghalang-halangi dia merasa cukup dengan apa dari apa yang ada di tangan manusia. Minal bai' wasyira', lihat ini, berupa jual beli. Boleh, silakan jual beli. Karena orang jual beli itu halal atau haram? Halal. Ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Ya kan? Allah Taala menghalalkan jual beli dan haramkan riba. Jual beli silakan. Wazira'ah, perkebunan, enggak ada larangan. Perkebunan, kebun sawit, kebun karet, kebun kopi, enggak ada larangan, ya kan? Nah, kita lihat hatta yastaghni amma fi aidina sahih, hingga dia tidak merasa butuh, hingga dia merasa cukup dari apa yang tangan manusia. Yastaghni amma itu maknanya barakallahu fik la yahtaj. Jadi tidak perlu lagi apa yang ada tangan manusia, tidak mengharapkan pemberian manusia. Ini nasihat buat kita semua ya. Kalau kita menyandarkan rezeki kepada manusia itu salah. Kenapa salah? Karena manusia ini kan bisa mati dan tidak selamanya ngasih rezeki untuk kita. Tapi kalau kita sandarkan rezeki kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala, itu zat yang enggak pernah mati. Percaya saja sudah. Tapi kalau antum sandarkan ekonomi kepada manusia, si fulan si alan ini suatu ketika akan mati nanti. Nanti kalau kita nyandarkan rezeki kepada orang ini udah mati, panik nanti mau kemana sudah. Tapi kalau kita sandarkan rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala, tenang pikiran dan tenang hatinya. Jalan terus insyaallah taala. Paham ya? Ini tentunya barakallahu fik nasihat buat kita, jangan terlalu bermudah-mudahan mengharapkan pemberian manusia. Mengharapkan amplop manusia, mengharapkan transferan manusia, mengharapkan pemberian dari manusia. Itu dipegang baik-baik itu. Pertama, tidak minta-minta, kedua jangan mengharapkan pemberian orang lain.
Tapi kalau dikasih, diberi oleh orang lain dan itu halal, enggak ada syarat yang haram, diterima, tidak ada salahnya. Paham? Nah, barakallahu fiik. Jangan sampai salah memahami. Ahlus sunnah itu enggak nerima sumbangan, ahlus sunnah itu enggak nerima hadiah, ahlus sunnah itu kalau ada orang ngasih enggak mau. Kata siapa? Silakan kasih, kita terima. Paham ya? Enggak pernah nolak. Paham ya? Ahlus sunnah itu enggak minta-minta, enggak mengharapkan pemberian orang lain. Naam. Itu seharusnya. Paham ya? Enggak minta-minta, enggak mengharapkan pemberian orang lain. Tapi kalau ada orang nyumbang, orang ngasih, enggak ada syarat yang haram, diterima boleh enggak? Silakan. Enggak pernah nolak. Ya kan? Nah, jadi enggak usah takut kalau ingin nyumbang, bismillah aja. Maksudnya di luar sana. Paham ya? Nah, maksudnya ini nasihat buat kita semua. Ahlus sunnah itu bukan menolak sumbangan, bukan menolak bantuan, bukan menolak pemberian, tapi ahlus sunnah itu apa? Menahan diri untuk tidak minta-minta dan tidak mengharapkan pemberian orang lain. Mafhum soalnya ya? Naam. Jadi dikondisikan baik-baik, jangan sampai salah dalam memahami. Karena sempat ada barakallahu fiik, pertanyaan masuk katanya ahlus sunnah itu enggak terima sumbangan katanya. Ya kita katakan kata siapa? Ya kan? Nah, kita bukannya enggak terima sumbangan, tapi enggak mau ngemis nyari sumbangan itu enggak mau. Apa kata Syekh Muqbil bin Hadil Wadi rahimatullah alaih? Kata beliau dalam kitab Damul Masalah, jam'ut tabarru'at laisat min simati ahli sunnah. Ngumpulkan dana, penggalangan dana open donasi bukan termasuk ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya kalau ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, sabar. Dikit aja. Sebentar lagi kita sudah enggak di dunia lagi. Sabar aja. Paham ya? Allah mudahkan semua urusannya. Kita lihat lagi kata beliau. Kata beliau, lakin la tashghaluhu hadir raghbah wa la tashghaluhu wa la tashghaluhu hadil amal 'anil 'idadil akhirah. Akan tapi jangan sampai keinginan dia terhadap dunia ini, terhadap pekerjaan-pekerjaan ini jangan sampai melupakan untuk mempersiapkan terhadap akhiratnya. Paham ya? Nah, paham ya? Keinginan dia mencari dunia, kesibukan dia, amalan dia, pekerjaan dia terhadap dunia ini jangan sampai melupakan apa? Melupakan persiapannya untuk akhiratnya. Paham? Bal qalbuhu zahidun fima raghaba fima bal qalbuhu zahidun fiha raghibun fima indallah. Bahkan hatinya itu apa? Zahidun fiha, merasa cukup terhadapnya. Dalam artian tidak rakus, menahan diri dari perkara yang haram. Raghibun fima indallah, mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Ta'ala. Karena semua yang ada di sisi Allah Ta'ala kekal atau tidak? Kekal. Sedangkan apa yang ada di manusia, tangan manusia itu bisa hilang, bisa habis. Mafhum? Wa innama ya'malu ma ya'mal liyasta'ina bidzalika 'ala ta'atillah wa rasulih sallallahu. Penting ini. Hanya saja orang itu bekerja sebagaimana orang bekerja untuk membantu menolong dengan pekerjaan tersebut di dalam apa? Di dalam mentaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu aja sudah. Jadi orang kerja itu salah enggak, Isam? Enggak salah. Yang salah itu dia bekerja lupa akhiratnya, itu yang salah. Makanya antum ketika mendengar lafaz sibukkan akhirat, jangan sibuk dengan dunia, bukan berarti enggak boleh kerja. Kerja silakan, tapi ambil seperlunya, SPRL seperlunya. Tidak lebih dari itu. Jangan gabung dengan grup sebelah, Pasan Prejo, pasukan anti prakerja. Paham ya? Nah, sibuk kerja, lupa akhiratnya, lupa ibadahnya, jangan. Kerja tiap hari pun enggak ada larangan, tapi sempatkan, luangkan waktunya untuk akhiratnya. Itu yang kita pikirkan baik-baik ya. Nah, karena kedepannya nanti yang namanya manusia itu kan pasti kalau dikasih umur panjang bisa tua, ya kan? Kemudian masing-masing jalannya beda-beda, ya kan? Pastikan. Nah, apa yang di sisi Allah Ta'ala itu kekal abadi. Tidak pernah apa? Tidak pernah tidak kekal. Semua yang di sisi Allah Subhanahu wa taala itu langgeng dan juga baik. Beda dengan sesuatu yang di sisi manusia. Wa inna kata beliau wa yastaghni amma fi aidin nas, dan dia merasa apa? Merasa cukup, tidak butuh lagi dengan apa yang tangan manusia. Paham ya? Dia tidak perlu lagi, tidak butuh lagi dari apa-apa yang di tangan manusia. Maksudnya enggak perlu ngemis, enggak perlu minta-minta. Paham ya? Nah, jadi kita harus bisa menahan diri. Jangan suka minta-minta, ngemis, barakallahu fik, modus, nyodorkan kertas putih, di atasnya ada tinta hitam, proposal. Paham ya? Nah, Allahul musta'an. Jadi kondisikan barakallahu fik. Wa hakadha al-wara'. Demikian juga al-wara'. Al-wara' 'anil mustabihat. Menahan diri dari perkara mustabihat, perkara yang samar, allati qad yakunu fiha haram,
yang terkandung di dalamnya ada perkara yang haram, au makruh, atau perkara yang dimakruhkan. Perhatikan baik-baik ya, fokusnya. Nah, fa yatawarra' an dzalik, akhirnya dia menahan diri dari hal tersebut, wa yaktafi bima tadhha lahu wa bana lahu wajhuh. Artinya dia mencukupkan dengan apa yang nampak padanya dan jelas terhadapnya sisinya. Sisi haram halalnya jelas. Yang haram tinggalkan, yang halal bagaimana? Silakan diambil. Perkara syubhat jangan coba-coba mencoba atau mencari atau masuk di dalamnya. Karena apa kemarin hadisnya? Faman ittaqa syubhat faqad istabara li dinihi wa irdihi. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram itu. Maka barang siapa yang menjaga dirinya, menahan dirinya dari perkara syubhat, maka sungguh dia telah mensucikan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang masuk dalam perkara syubhat, sungguh dia telah terjatuh dalam perkara yang haram. Ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah sungguhnya yang namanya raja, setiap raja itu dia punya apa? Daerah larangan. Punya daerah larangan yang orang enggak boleh masuk situ. Lah kalau orang mengembala kambing di tempat-tempat daerah larangan itu cepat lambat dia akan apa? Akan masuk ke area itu juga itu loh. Yang akhirnya masuk dalam perkara yang diharamkan. Paham? Demikian pula Allah Taala juga punya wilayah larangan. Daerah larangan Allah Taala apa? Perkara yang diharamkan. Hima itu daerah larangan, wilayah larangan. Paham ya? Nah, sehingga apa wilayah Allah Taala yang dilarang itu perkara yang diharamkan. Kalau kita melakukan perkara yang haram, tentunya barakallahu fik ancamannya siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat di sini. Wa yaktafi bima'nan wa yatawarra' amma qad yakunu fihi syubha aw karahah, dan dia menahan diri dari perkara yang bisa jadi itu syubhat atau perkara yang makruh, hirsan 'ala salamatid din sahih. Lihat ini. Karena semangat untuk apa? Mendapatkan keselamatan agamanya, wa naqa' din, dan kesucian agamanya, mimma qad ya'tarihi min muharram, dari perkara-perkara yang bisa menimpa dirinya dari perkara yang haram. Ya'tarihi itu yusibuhu, artinya yusibu, perkara yang menimpa dirinya min haram, dan perkara yang diharamkan, au makruh, atau perkara yang makruh, au mustabih, atau perkara yang samar. Mafhum? Jadi kalau ada yang jelas, ambil yang jelas tadi. Tapi jangan malah sengaja mencari perkara-perkara yang samar. Karena perkara-perkara yang samar itu khawatir di dalamnya itu ada perkara yang haram yang kita enggak tahu. Mafhum? Minimalnya da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah perkara yang meragukan dirimu, beralihlah pada perkara yang tidak meragukan dirimu. Qala al-mu'allif asbahullah. Wa li hadza bada'a bil hadits al-awwal. Oleh karena ini beliau memulai dengan hadis yang pertama, hadis Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu, annahu yatadamman hadzal ma'na, bahwasanya hadis tersebut terkandung dalamnya makna tadi. Wa hadis Nu'man hadza haditsun 'azim jalilun. Perhatikan ini. Dan hadis Nu'man bin Bashir ini adalah hadis yang agung dan mulia. Hatta ja'alahu ba'du ahli ilm, hingga sebagian ahli ilm menjadikan hadis Nu'man bin Bashir rub'ad din, seperempat agama. Bayangkan. Jadi seperempat agama itu larinya berputar pada hadisnya Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Seperempat agama ya. Nah, karena qala ba'dhum, sebagaimana perkataan sebagian mereka, umdatud din 'indana kalimatun arba'un min kalami khairil bariyah, ittaqis syubhati wazhad wada' ma laysa ya'nika wa'malanna bin niyyah. Kita lihat pondasi agama kita ini menurut kami 4 kalimat yang diambil dari ucapan sebaik-baik manusia. Itu ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena beliau mengucapkan dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa 4 tersebut? Ittaqis syubhat. 1. Hadis Nu'man Bashir. Wazhad, izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fima 'indan nas yuhibbukan nas. Wada' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Kemudian barakallahu fiik, wa'malan bin niyyah, innamal a'malu bin niyyat. 4. Paham ya? Wada' ma laysa ya'nik, itu maksudnya da' ma yaribuk ila ma la yaribuk, atau min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Paham ya? Jadi 4 totalnya ya. 4 totalnya. Yang diakhiri wa'malan bin niyyah, dan amalkanlah dengan niat. Innamal a'malu bin niyyat. Totalnya berapa? 4. Paham ya? Nah, insyaallah hadisnya sudah ma'ruf kan, ada dalam Arba'in Nawawiyah itu kan 4-4-nya. Pertama, ittaqis syubhat, hadisnya Nu'man Bashir itu. Yang kedua, izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fima 'indan nas yuhibbukan nas. Itu ada juga dalam Arba'in kan itu. Ada enggak di akhir-akhir itu? Karena Arba'in Nawawiyah ada yang 42, ada yang 50. Ada tambahan dari Ibnu Rajab Al-Hambali itu yang 50.
Kalau situ ada berarti yang 50 itu ada tambahannya. Paham ya? Nah, kemudian wada' ma laisa ya'nik, ini wallah alam apakah da' ma yaribuk ila ma yaribuk atau hadis yang min husni islam mar'i tarkuhu ma la ya'ni gitu. Sebentar itu ada. Yang keempat, wa'malanna bin niyyah, dan amalkanlah dengan niat. Innamal a'malu bin niyyat. Paham ya? Nah, 4 perkara ini. Nah, seperempat agama di antaranya di antara hadis apa? Hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Fa bada'a biqauli ittaqis syubhat. Maka beliau memulai dengan ucapan ittaqis syubhat, jauhilah syubhat. Syubhat itu perkara yang samar, yang enggak jelas halal haramnya. Nah, barakallahu fiik, itu namanya syubhat. Disimak kitabnya itu ya. Wa huwa haditsun jalilun 'azimun, yang mana ini ada hadis yang mulia, yang agung. Wa li hadza lamma haddatsa bihi Nu'man radhiyallahu anhu ahwa bi yadayhi. Di sini bi yadayhi. Kalau tadi yang pertama bi usbu'aihi. Kalau bi yadayhi di tangannya. Dengan kedua tangannya tambah jelas. Mungkin kedua tangannya gini mungkin. Paham ya? Kalau bi usbu'aihi kan dua jari ini juga belum bisa memastikan kanan atau kiri. Paham ya? Atau mungkin barakallahu fiik menunjukkan apa? Kanan kiri seperti ini, tapi kalau ini lebih jelas lagi ini. Ahwa bi yadayhi. Di sini apa? Tatkala Nu'man Bashir menceritakan, beliau mengisyaratkan dengan dua tangannya. Mungkin ke arah kedua telinga gini ya, ila udunai, yakni anni sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi udunayya. Maksudnya aku ini benar-benar mendengar dari Rasulullah SAW dengan kedua telingaku ini. Mengisyaratkan, paham ya? Au makna summata law lam akun sami'tuhu min Rasulillah SAW, atau lebih berani lagi, bisa dikatakan akan tuli dua telinga ini. Kalau seandainya aku enggak mendengar dari Rasulullah SAW. Paham ya? Jadi beliau benar-benar mengucapkan seperti itu karena beliau mendengar itu loh. Sampai mengisyaratkan kepada kedua telinganya. Mafhum? Nah, antum cek artinya nanti summata, antum cek artinya dibikin tuli. Paham ya? Tapi kalau antum ada artinya yang lain ya tafadhal. Paham ya? Nah, jadi beliau sampai makna yang kedua, maknanya itu beliau benar-benar berani mengatakan kalau seandainya aku enggak mendengar, berani tuli gitu istilahnya. Paham ya? Karena memang posisinya kalau menyampaikan hadis enggak boleh sembarangan. Makna yang pertama, beliau dengan mengisyaratkan kepada kedua telinganya itu bahwasanya beliau itu benar-benar mendengar dari Rasulullah SAW dengan kedua telinganya. Paham? Kita lihat. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Dikondisikan itu ya. Wa bainahuma mustabihat. Sebagian ada dapat umurun, dan antara keduanya ada perkara-perkara yang samar. Perkara yang samar itu enggak jelas ya, halal haramnya enggak jelas. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, dan kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Jadi kebanyakan manusia tidak mengetahui perkara yang samar ini. Taunya ya yang jelas saja. Yang samar bagaimana? Tentunya perlu adanya ilmu. Paham ya? Sehingga dia akan mengetahui perkara syubhat. Karena ilmu itu penangkal syubhat. As-sabru wal yakin itu penangkal apa? Syahwat. Paham ya? Nah, tapi barakallahu fiik, al-ilmu itu penangkal syubhat. Mafhum? Jadi perlu sekali yang namanya ilmu. Jangan bermudah-mudahan terhadap apa? Terhadap kebodohan, bahaya. Kita lihat sini. Faman ittaqa syubhat faqad istabara li dinihi wa irdihi, maka barang siapa yang menjaga dirinya, menjauhkan dirinya dari perkara syubhat, sungguh dia telah apa? Mensucikan, membersihkan agama dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat, dan barang siapa yang terjatuh dalam perkara syubhat, masuk dalam perkara syubhat, waqa'a fil haram, sungguh dia telah terjatuh dalam perkara yang haram. Karra'i yar'a haulal hima, seperti seorang pengembala yang mengembala kambingnya di sekeliling apa? Wilayah larangan orang lain. Hima itu wilayah larangan. Maksudnya kalau ada orang punya kebun ya ada pagarnya kan, dilarang lewat situ kan. Nah, kalau dia mengembala di sekeliling kebun itu, cepat atau lambat khawatir nanti apa kambingnya masuk, dia akan masuk juga itu loh. Paham ya? Naam. Yushiku an yaqa'a fi, khawatir, hampir-hampir dia pun apa? Akan terjatuh di dalamnya. Ala, dan ketahuilah wa inna likulli malikin hima, ketahuilah sesungguhnya setiap raja, setiap penguasa raja itu memiliki wilayah apa? Wilayah larangan. Ala wa inna himallahi maharimuh, ketahuilah sesungguhnya wilayah larangan Allah Ta'ala itu adalah perkara-perkara yang Allah telah haramkan. Ala wa inna fil jasadi mudghatan, ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad itu ada gumpalan daging. Idza salahat salahal jasad kulluh, apabila baik semua jasadnya, dan apabila rusak, wa idza fasadat fasadal jasad kulluh, dan apabila gumpalan daging tersebut rusak, maka rusaklah semuanya. Ala wahyal qalb, ketahuilah gumpalan daging tersebut adalah qalbu, yaitu hati. Paham ya? Na'am, barakallahu fiik. Muttafaqun alaih. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an, barakallahu fiikum. La alam, kalau mungkin atau melihat terjemahan ada yang menerjemahkan jantung ya mungkin karena dia memilih terjemahan yang pas menurut dia ya.
Ada juga lihat terjemahan, dia ketahuilah itu ada qalbu, ada juga. Namanya dalam kurung hati. Jadi qalbu dalam kurung masih ada hati juga. Nah, tapi kalau terjemahan bebas yang di Arba'in Nawawiyah itu diterjemahkan apa itu? Hati atau jantung itu? Anda mau tahu aja? Karena udah ngecek beberapa referensi itu atau beberapa apa istilahnya sumber, barakallahu fiik itu imam berani terang-terangan ketahui itu adalah hati, ada juga ketahui itu adalah qalbu dalam kurung hati. Kalbu, ada kurungnya enggak? Ayo. Hati enggak masalah juga. Paham ya? Nah, tapi kalau jantung itu ya namanya bahasa Indonesia ya silakanlah, mungkin dia punya pandangan yang lain ya silakan. Tapi kalau ana lebih cenderung hati. Kalau antum silakan, enggak maksa antum ya. Nah, artikan jantung silakan ya. Nah, barakallahu fiik, ana enggak ngelarang. Tapi ana pribadi ngartikannya ketahuilah gumpalan daging, potongan daging tersebut adalah hati. Paham ya? Nah, qalbu dalam kurung hati. Ana lihat beberapa terjemahan itu ada yang qalbu itu dalam kurung hati. Tapi ada juga pernah beberapa waktu itu pernah lihat tapi wallahu alam di mana terjemahannya itu jantung, ada juga. Paham ya? Nah, ada. Labas. Nah, yang jelas barakallahu fiik, silakan. Nah, mau terjemahan jantung silakan. Tapi kalau anak pribadi menerjemahkan yang namanya hati. Karena banyak kasus yang namanya qulub, tumitul qulub itu kalau anak pribadi diartikan jantungnya masih janggal. Walaupun istilahnya mungkin kalau dijelaskan orang-orang yang paham, nerimalah kalau itu kebenaran. Tapi anak ngartikannya untuk sementara waktu ini anak artikan hati. Karena kelihatannya cocok gitu loh istilahnya ya, sesuai dengan lafadznya gitu ya. Karena kalau itu di kamus Munawwir kadang ada jantung juga, kadang ada hati juga. Pernah ngecek belum? Antum cek nanti. Kalau kamus-kamus yang lain itu qalbun ada yang ngartikan jantung, ada juga yang ngartikan hati. Fuadun hati, fuadun. Afidah itu jamak dari fuadun. Hati juga. Nah, jadi karena banyaknya sumber kemudian juga ada yang ngartikan jantung, ada yang hati. Jadi untuk perkara ini al-amr wasi'. Perkaranya bebas. Nah, tapi kalau ana lebih cenderung ngartikannya hati. Nah, di situ jantung dan hati ya. La ba'as. Qalbu ya. Nah. Kata beliau hadzal haditsul azim min ashahil ahadits wa asbatuha. Min ashahil ahadits wa asbatiha. An Rasulillah alaihi salatu wassalam wa huwa yashtamilu ala ma'anin azimah. Perhatikan baik-baik itu. Hadis yang agung ini termasuk hadis yang paling sahih dan paling kokohnya, paling kuatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis tersebut mengandung di dalamnya beberapa makna yang agung. Awwalah, paham ya? Kalau dia sebagai badal berarti awwaliha, seperti itu. Paham ya? Naam. Tapi kalau dia khobar dengan mubtada yang buang, awwaluha. Paham ya? Atau di Arab yang lainnya, karena kadang-kala ada awwaluha, awwaliha itu berarti ngikutin ma'anin azimatin. Awwaliha seperti itu. Nah, yang pertama, bayyana sallallahu alaihi wasallam annal halala bayyinun wal haram bayyinun. Di sini Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Yang halal itu jelas dan yang haram itu apa? Jelas. Ai fi kitabillahi wa sunnatir rasul alaihi wasallam, maksudnya di dalam Al-Qur'an dan juga sunnah Rasulullah SAW jelas sekali. Yang halal halal, yang haram haram. Wal makna, dan maknanya fayajibu al-akhdhu bil halal wal i'tiqad wa i'tiqad. Wa fayajibu al-akhdhu bil halal wa i'tiqaduhu. Maka wajib mengambil yang halal dan meyakininya. Wa tarkul haram, dan meninggalkan yang haram, wal hadaru minhu, dan berhati-hati terhadapnya. Li'annahu syai'un bayyin. Dikarenakan sesuatu itu sesuatu yang jelas nyata. Riba haram enggak? Jelas atau tidak? Jelas. Kalau dak riba itu jelas haram. Tapi ada praktek-praktek yang kadang samar, seperti yang diselenggarakan oleh BMT. Mafhum salah? Ada beberapa perkara praktek-praktek yang kadang apa? Yang kadang orang samar. Jadi antara halal atau haram itu samar. Sebagaimana yang antum saksikan kadang-kala yang biasanya dilakukan oleh orang-orang BMT atau BMT ya. Yang peminjam badan apa itu istilahnya menjamkan apa barang, mengembalikannya uang dan kredit, itu hati-hati. Itu nampaknya kelihatan nolong, bantu. Itu istilahnya aslinya itu minjamkan uang aslinya, cuma bentuknya barang. Mengembalikan lebih dari yang dia pinjam, riba. Kalau riba sendiri jelas, ya kan? Enggak ada kesamaran lagi, haram. Paham maksudnya ya? Naam. Fa yajibu 'alal muslimin i'tiqadu al-halal wal iltizamu bih. Maka wajib atas segenap kaum muslimin meyakini yang halal
dan berpegang teguh terhadapnya. Maksudnya ini halal. Wa i'tiqadul haram, dan meyakini haram, wal iltizam bih, dan berpegang teguh dengannya, ini haram. Faham insyaallah ya? Dikit lagi. Tsumma qala wa bainahuma mustabihat. Dan antara keduanya, antara yang halal haram, itu ada perkara yang samar. Perkara yang samar, perkara yang belum jelas. Ay al-umur qad tastabih ala ba'din nas. Ada beberapa perkara yang tersamarkan pada sebagian manusia. Walihada, oleh karena itu qala la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Karena samar itu Rasulullah SAW mengatakan apa? La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang mana kebanyakan manusia mereka tidak mengetahui perkara yang samar tersebut. Yakni katsirun minan nas dha'fa ilmuhu. Itu dhammahnya kurang maju sedikit ya. Paham ya? Dha'fa ilmuhu. Kebanyakan manusia itu ilmunya lemah. Fala ya'lam ba'dal asya', maka dia tidak mengetahui sebagian perkara. Fayanbaghi fi hadhil hal at-tawaqquf. Maka selayaknya dalam keadaan seperti ini hendaknya dia tawakuf, berhenti, tidak bicara anha tentang perkara tersebut, wa na'am barakallahu fi tarkuha, dan selayaknya dia meninggalkannya. Tidak malah apa istilahnya ikut masuk dalam perkara syubhat. Hatta yabina amruha, sampai benar-benar jelas perkaranya. Walihadza qala, oleh karena ini Rasulullah mengatakan la ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Taratan fil awamir wa taratan fil nawahi, terkadang pada perkara perintah, terkadang pada perkara yang dilarang. Ada beberapa perkara yang kadang manusia masih samar. Oleh karena itu sesuatu yang samar, yang tidak jelas halal haramnya, lebih baik apa? Ditinggalkan, bukan malah menjerumuskan diri ke dalam perkara yang samar tadi, khawatir dia terjatuh di dalamnya, yang akhirnya merusak kehormatan dirinya dan juga kesucian agamanya. Wallahu a'lam shawab. Yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang, nasallahu as-salamata wal afiyah, walhamdulillahirabbil alamin.